warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eva Juniati Kahandayani. Saya mahasiswi semester 4 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam di Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon. Nah, di video kali ini saya ingin menyampaikan sebuah materi mengenai 5 teori komunikasi massa. Sebelum dilanjut, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu komunikasi massa? Hayo, ada yang tahu nggak nih? Jadi sebelum kita membahas lebih jauh, membahas lebih detail mengenai 5 teori komunikasi massa yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini, alangkah baiknya jika kita mengetahui pengertian atau arti dari komunikasi massa itu sendiri. Jadi apa sih teman-teman komunikasi massa itu? Nah, komunikasi massa adalah komunikasi yang menggunakan media massa sebagai perantaranya, baik cetak seperti surat kabar, majalah, atau elektronik seperti radio dan televisi, yang dikelola oleh suatu lembaga, kemudian ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Nah, komunikasi massa bisa juga disebut sebagai pesan di mana organisasi media membuat dan menyebarkan pesan kepada khalayak banyak atau disebut dengan publik. Jadi gampangannya gini teman-teman, apa sih yang membedakan komunikasi massa dengan komunikasi yang lain gitu? Nah, cirinya kalau komunikasi massa itu ya sasarannya adalah orang banyak, khalayak gitu. Jadi untuk memudahkan kalian membedakan komunikasi massa dengan yang lain, itu ya dilihat dari segi sasaran atau audiensnya itu banyak orang gitu, tidak hanya tertentu 1, 2 atau beberapa orang, tetapi memang mencakup banyak orang seperti itu. Dan medianya sendiri itu tidak terbatas ya, maksudnya bisa menggunakan media cetak seperti majalah atau koran dan bisa juga menggunakan media elektronik seperti radio dan televisi. Jadi itu teman-teman mudahnya kita mengingat komunikasi massa gitu. Ketika kita mengingat media massa ya itu adalah salah satu perantaranya, seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui pengertian dari komunikasi massa, kita langsung aja membahas mengenai teori komunikasi massa. Nah, teori yang pertama ini adalah teori pengaturan agenda atau agenda setting teori. Apa sih teori pengaturan agenda ini, teman-teman? Jadi teori pengaturan agenda merupakan salah satu teori yang menjelaskan efek kumulatif dari sebuah media. Bahasa gampangnya, teori ini tuh menjelaskan apa sih efek yang didapatkan oleh audiens setelah melihat atau menerima pesan dari sebuah media. Khususnya media massa ya teman-teman. Nah, beberapa tokoh yang merumuskan teori ini, yang pertama ada Bernard Cohen, yang kedua ada Maxwell McCombs, dan yang terakhir Donald Shaw. Teori ini secara sederhana menggambarkan kekuatan pengaruh media terhadap audiensnya. Intinya, teori pengaturan media merupakan pembentukan kepedulian dan perhatian publik terhadap beberapa isu yang ditampilkan oleh media berita. Jadi gitu teman-teman, setelah kita melihat berita nih, apa sih yang dapat kita peroleh gitu? Apakah kita peduli dengan berita yang disampaikan, pesan yang disampaikan oleh media? Nah, saya juga akan menyebutkan contoh kasus dari teori pengaturan agenda. Contoh kasusnya yang paling nyata adalah tayangan berita di televisi. Ketika marak kasus kekerasan seksual kepada anak, masyarakat menerima informasi tersebut sebagai gambaran dari realitas yang terjadi sesungguhnya, meski sebenarnya mereka tidak mengalami hal itu secara langsung. Jadi secara tidak langsung ketika kita melihat sebuah berita gitu tentang kekerasan anak, secara tidak langsung kita tuh kayak ikut merasakan gitu kejadian tersebut, walaupun secara tidak langsung memang kita tidak
ada di posisi tersebut gitu. Nah, informasi ini membuat masyarakat menyadari akan pentingnya kejadian tersebut dan lebih peka akan indikasi yang mengarah pada kasus itu. Jadi ketika kita udah lihat nih berita tentang kekerasan, nah setelah kita melihat berita kekerasan itu dan di jalan misalkan kita lihat ada orang yang sedang dianiaya, nah kita bisa melerainya gitu, jadi biar tidak terjadi indikasi kasus serupa seperti itu teman-teman. Hal ini menunjukkan bahwa media mempengaruhi pola pikir manusia, termasuk terhadap apa yang dianggap penting dan yang dianggap tidak penting. Informasi yang diangkat dalam media membuat manusia menganggap bahwa itu adalah hal yang penting dan layak untuk diperhatikan. Jadi itu ya teman-teman mengenai teori pengaturan agenda. Selanjutnya, teori yang kedua ada teori sistem ketergantungan media atau media system dependency theory. Teori ini menyatakan bahwa media bergantung pada konteks sosial dan pertama kali dirumuskan oleh Sandra Ball, Rockage, dan Melvin Devler pada tahun 1976. Mereka memandang bahwa bertemunya media dengan halayak didasarkan atas 3 perspektif, yaitu perspektif perbedaan individual, perspektif kategori sosial, dan perspektif hubungan sosial. Asumsi teori ini memandang bahwa rasa ketergantungan halayak relatif terhadap sumber media massa jika dibandingkan dengan sumber informasi lainnya. Semakin besar kadar ketergantungan halayak terhadap media massa dilihat dari segi perolehan informasi, maka akan semakin besar pula kekuasaan yang dapat dimiliki oleh media. Contoh kasus dari teori sistem ketergantungan. Persentase ketergantungan juga ditentukan oleh stabilitas sosial saat itu. Contohnya, bila negara dalam keadaan tidak stabil, kita akan lebih bergantung atau percaya kepada koran untuk mengetahui informasi jumlah korban bentrok fisik antara pihak keamanan dan pengunjuk rasa gitu. Jadi ketika terjadi sebuah kekacauan nih di dalam sebuah negara, pasti kita kayak berbondong-bondong mencari informasi dari sebuah media massa. Berapa sih jumlah korban yang jatuh saat unjuk rasa gitu, baik dari pihak keamanan atau si pendemo itu sendiri gitu. Nah, sedangkan kasusnya apabila keadaan negara terstabil, ketergantungan seseorang akan terhadap media akan turun gitu. Kayak kita tuh nggak ada rasa penasaran gitu ketika ada sesuatu hal yang lagi booming, pasti kayak kita cari-cari nih di media massa kayak gitu kan. Info terbarunya tuh seperti apa atau perkembangan kasusnya tuh seperti apa kayak gitu. Selanjutnya, yang ketiga, teman-teman, ada teori spiral keheningan atau spiral of silence theory. Teori yang diperkenalkan oleh Elizabeth Neolin Neumann pada tahun 1974 menggambarkan hubungan efek media terhadap pembentukan opini publik dan pola perilaku demokratis. Rasa spiral of silence mengacu pada bagaimana orang-orang yang cenderung untuk tetap diam ketika mereka merasa pandangannya merupakan minoritas. Setiap individu yang melihat opininya sendiri diterima akan mengekspresikannya. Sementara itu, mereka yang berpikir dirinya sebagai minoritas akan menekan pandangannya. Para inovator dan agen perubahan tidak takut dalam menyuarakan pendapat yang berbeda, sebagaimana mereka tidak takut terhadap isolasi. Maksudnya gimana sih teman-teman gitu loh. Jadi ketika kita memiliki sebuah pendapat, tetapi kita termasuk ke dalam golongan minoritas, nah kita tuh cenderung diam gitu, hening, silence, seperti itu. Kayak kita tidak berani untuk mengungkapkan pendapat kita karena kita termasuk ke dalam orang-orang minoritas. Kecuali kalau kita termasuk orang-orang yang mayoritas, pasti kayak memiliki kawan gitu untuk menggembor-gemborkan pendapat tersebut seperti itu. Contoh kasusnya, hal ini beberapa tahun yang lalu terjadi di Indonesia. Kasusnya itu kasus Ahok menistakan agama gitu.
Kaum mayoritas beropini bahwa Ahok benar-benar menistakan agama karena Indonesia kan mayoritasnya agama Muslim gitu. Ketika mendengar ada suatu pemberitaan Ahok menistakan agama, nah dari situ orang-orang mayoritas di Indonesia gitu yang beragama Muslim percaya bahwa Ahok benar-benar menista agama, sedangkan kaum kaum minoritas beropini sebaliknya gitu, kaum yang mungkin menganut agama yang sama dengan Bapak Ahok gitu, dia memiliki pendapat yang berbeda gitu, tetapi kayak kalah suara dengan uh, opini dari mayoritas orang seperti itu, sehingga muncul pendapat umum bahwa Pak Ahok ini menistakan agama seperti itu, sehingga kaum minoritas pun ragu gitu untuk menyuarakan pendapatnya, dan opini kaum mayoritas lah yang diterima oleh masyarakat. Selanjutnya ada teori kesenjangan pengetahuan atau knowledge gap theory. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Philip Tichenor, George Donohue, dan Claridge Olin. Teori ini menyatakan bahwa bertambahnya jumlah informasi mengenai suatu topik mengakibatkan bertambahnya pula kesenjangan pengetahuan antara mereka yang mengetahui lebih banyak dan mereka yang mengetahui lebih sedikit. Teori kesenjangan pengetahuan ini dapat membantu menjelaskan berbagai penelitian yang menitikberatkan kepada opini publik. Kesenjangan pengetahuan juga dapat menghasilkan bertambahnya kesenjangan antara orang-orang yang memiliki sosioekonomi yang rendah dengan orang-orang yang memiliki status sosioekonomi yang tinggi. Media massa mungkin saja memberikan efek memperbesar perbedaan kesenjangan di antara anggota kelas sosial. Pengetahuan ini seperti memberikan sebuah sekat gitu, teman-teman. Sekat di antara orang yang sosioekonominya rendah, itu kayak ada jarak yang menyekat di antara keduanya dengan sosioekonomi yang lebih tinggi. Seperti itu teman-teman. Jadi terjadi sebuah kesenjangan di situ. Yang terakhir, teori imperialisme budaya atau cultural imperialist theory. Teori ini berpandangan bahwa media dapat membantu modernisasi dengan memperkenalkan nilai-nilai barat, dilakukan dengan mengorbankan nilai-nilai tradisional dan hilangnya keaslian budaya lokal. Secara sederhana, dapat dikemukakan bahwa nilai-nilai yang diperkenalkan itu adalah nilai-nilai kapitalisme. Dan karenanya, proses imperialis serta dilakukan secara sengaja atau disadari dan sistematis yang menempatkan negara yang sedang berkembang dan lebih kecil di bawah kepentingan kekuasaan kapitalis yang dominan. Nah, jadi teman-teman, adanya teori imperialisme budaya ini seperti secara perlahan mengikis nilai-nilai lokal atau nilai-nilai tradisional yang ada di suatu negara, dan itu tuh terkikis gitu, perlahan menghilang karena adanya suatu perkenalan budaya lain gitu. Misalkan adanya perkenalan dari nilai-nilai budaya barat kayak gitu. Jadi kayak apa ya teman-teman, media massa tuh kayak cepet banget gitu memperkenalkan kepada masyarakat, memberikan informasi, memberikan pesan gitu. Ketika sebuah media menayangkan ada mode baru nih atau style gaya gitu kan, gaya-gaya orang barat yang terlihat kayak keren, kekinian, nah, banyak dari masyarakat kita itu perlahan meninggalkan kayak pakai baju batik, apa sih pakai baju batik, norak, kuno, dan sebagainya. Mereka akhirnya beralih untuk menggunakan mode atau fashion yang kebarat-baratan karena mereka berpikir bahwa mode tersebut itu lebih kekinian, lebih modern, seperti itu teman-teman. Jadi teori imperialisme budaya itu seperti itu. Jadi itu teman-teman, 5 teori komunikasi massa yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman bisa terima apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, and share. See you. Dadah.